segala kedagingan dan kuasa-kuasa roh jahat ditundukkan dalam nama Yesus, supaya saat ini hati pikiran seluruh tubuh kami bisa sungguh-sungguh konsentrasi mendengar firman dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Saya minta tolong Jimmy, minta tolong presenter saya. Saudara, hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang berbuah. Saya kasih judul multiply. Kalau bahasa Indonesianya multiplikasi, multiply. Nah, saudara, begini. Saya pernah ditanya oleh seorang anak muda, ditanya begini, sebenarnya kenapa sih orang menikah? Yang nanya ini belum nikah nih. Kenapa sih orang punya anak? Terus saya tanya balik, kenapa kamu nanya begitu? Jadi ini adalah jurus strategi para filsuf biasanya. Para filsuf Yunani, mereka menjawab pertanyaan dengan bertanya gitu ya. Jadi saya berusaha belajar nih sekarang. Ya, kadang padahal saya juga bingung ya. Kadang-kadang saya bingung, nggak tahu, saya tanya lagi, kenapa kamu tanya gitu? Kenapa kamu tanya orang harus menikah? Kenapa orang menikah? Saudara, orang harus menikah nggak? Enggak kan? Tapi kenapa orang mau menikah? Kenapa orang habis menikah mau punya anak? Ya nggak semua mau punya anak. Kalau orang Kristen, kalau punya kesempatan harus menikah nggak? Kalau udah menikah, kalau orang Kristen, kalau udah menikah harus punya anak nggak? Iya, enggak? Enggak, ayo iya. Loh, iya kenapa gitu? Kalau menikah, ada banyak alasan orang menikah. Ada banyak alasan orang punya anak. Pertama misalnya, alasannya apa? Common sekali, pengen bahagia. Menikah supaya bahagia. Punya anak supaya bahagia. Emang kalau nggak menikah nggak bahagia? Akhirnya ini mempengaruhi orang-orang yang nggak menikah. Kalau saya nggak menikah nggak bahagia. Makanya tiap kali kalau udah umur berapa nggak punya pasangan, nggak punya pacar, nggak punya istri atau suami, wah udah cari. Masa nggak punya suami, masa nggak punya istri? Udah menikah terus nggak punya anak, orang didesak lagi. Masa nggak punya anak? Ayo, usaha dan segala macam. Kenapa mesti menikah? Kenapa mesti punya anak? Supaya nggak kesepian. Kenapa menikah? Kenapa punya anak? Supaya ada yang ngurusin. Apalagi udah tua gitu. Kalau saya udah suami istri udah tua, kalau nggak punya anak siapa yang ngurusin? Kenapa menikah? Alasan banyak orang menikah punya anak, apalagi saudara? Oh, menerusi keturunan, nanti marga saya hilang nih. Marga Weng nih hilang. Kalau nggak diterusin, untung ada 3 nih. Tapi kalau dalam budaya Chinese dulu, anak putri nggak dihitung. Udah punya anak nggak dihitung lah. Kenapa? Ntar kalau udah menikah, marga Wengnya akan hilang, sirna. Makanya mesti punya keempat tuh, summer nanti. Nggak ya, ini just kidding ya. Dulu orang-orang timur kayak begitu kan, untuk meneruskan keturunan. Jadi dari silsilah, dari sananya terus terbawa terus. Makanya dulu sekali orang timur mesti punya anak laki. Kenapa? Dia akan membawa nama marga. Dan banyak hal orang didesak. Kenapa menikah? Karena didesak orang tua. Dulu sekali ketika orang tua punya banyak anak, kenapa anak disuruh cepet-cepet nikah? Biar cepet lepas beban. Kalau udah menikah kan bukan tanggung jawab orang tua lagi. Jadi ada banyak alasan orang menikah dan punya anak. Tapi saudara, apa kata Alkitab? Nah, apa kata Alkitab tentang orang menikah, tentang punya anak? Sebenarnya apa yang Alkitab katakan? Kita mau belajar kata multiply ini. Mari saudara, kita akan baca dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saudara, saya mau ingatkan saudara yang masih punya mata untuk melihat, mari kita baca firman, ya. Di depan ada Alkitab. Please, saudara, ingat untuk bawa Alkitabnya masuk ke ruangan ini bisa baca. Ya, nggak punya, yang susah lihat karena Alkitabnya kecil, bisa pakai gadget.
Ya, saudara akan beda sekali kalau saudara perhatikan, melihat, membaca, mendengar, itu resapnya tuh lebih banyak gitu. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Oke, mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, sehingga ia berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kenapa orang punya anak? Kenapa orang harus menikah? Harus menikah. Kenapa orang menikah? Saya nggak mau pakai kata harus lah. Nanti jadinya kita terjebak. Kenapa orang menikah? Di dunia ini perlu ada pernikahan. Kenapa di dunia ini perlu ada orang punya anak? Saudara, ini satu isu yang sangat penting. Kalau kita enggak benar-benar tangkap ini, maka di dunia ini yang punya anak bukan lagi orang Kristen. Yang punya anak, misalnya kaum Muslim. Mereka datang ke sini punya anak beranak, dan akhirnya secara populasi nanti negara-negara Eropa yang dulu ada negara Kristen, karena secara populasi mereka banyak, akhirnya mereka mau nggak mau harus ada perwakilan di parlemen dan sebagainya, dan akhirnya negara-negara dulu yang Kristen akan menjadi negara yang bukan lagi Kristen. Nanti akan menjadi negara Muslim. Nggak aneh, kenapa? Mereka itu cara untuk mereka membagikan kepercayaan agama adalah dengan multiply, dengan keturunan. Sementara orang Kristen sangat ngirit dalam tanda kutip ya. Ngirit sekali. Ya, ngirit sekali. Kenapa? Hidup susah. Ya, kalau mereka makin banyak anak makin baik gitu. Nah, kita mau belajar apa kata Alkitab sehingga kita sebagai anak Tuhan nggak salah. Alkitab berkata, yang dalam bagian Alkitab yang kita udah baca bilang begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa dan sebagainya. Lalu maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan dan diciptakannya mereka. Nah, saudara perhatiin. Allah memberkati mereka, bless them, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak dan seterusnya. Nah, saudara, kata beranak cuculah di dalam bahasa Indonesia itu langsung dikaitkan dengan keturunan, oke? Langsung dikaitkan dengan menikah, punya anak, keturunan. Tapi sebenarnya istilah yang dipakai di sini kalau kita lihat bahasa Inggris beda sekali. Beranak cuculah ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu be fruitful and multiply. Wow. Jadi kata fruitful, berbuah itu sudah menjadi kata yang pertama-tama diciptakan oleh Tuhan di dunia ketika Adam dan Hawa jadi. Jadi bukan istilah yang Tuhan Yesus perkenalkan 2000 tahun kemudian. Tapi sejak Adam dan Hawa ada dalam dunia, Tuhan sudah bilang, be fruitful, berbuahlah. Dan bukan cuma berbuah, tapi multiply. Artinya apa? Berbuah, berbuahnya itu nanti multiplikasi, berkali-kali lipat. Buahnya itu berlimpah-limpah. Saudara perhatiin, minggu-minggu lalu kita belajar tentang ajaran Yesus tentang tinggal pada pokok anggur, maka kamu akan berbuah. Tapi saya hari ini mau kasih tahu kita semua, bahwa itu adalah perintah Tuhan, rencana Tuhan sejak manusia pertama ada di dunia. Tuhan bilang, be fruitful, berbuahlah, dan multiplikasikanlah. Nah, multiplikasi itu sebenarnya kalau di dalam biologi kan kita mengenalnya, apa bagian terkecil daripada makhluk hidup, saudara? Masih ingat? Sel. Bagian terkecil dari diri kita ini sel. Sel itu sangat kecil, hanya bisa dilihat oleh mikroskop kan begitu ya. Nah, ketika sel itu dalam diri kita, sel itu pasti ada masa hidupnya. Supaya kita bisa terus hidup, sel di dalam tubuh kita itu pasti akan mati, terus mesti diganti yang baru. Tiap-tiap hari ada sel dari diri kita yang mati,
dalam diri kita nih, supaya kita bisa terus hidup di dunia, maka dalam diri kita sel itu ada yang mati, tapi juga ada yang baru begitu. Itu membuat kehidupan manusia bisa terus hidup. Jadi sel itu, istilah multiplikasi adalah satu sel, kemudian dia akan membelah jadi 2 sel. Dari 2 sel membelah jadi 4 sel dan seterusnya. Itu disebut istilah multiplikasi. Nah, istilah inilah yang dipakai dalam Alkitab tuh. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi memang istilah be fruitful itu bukan cuma soal punya anak cucu, menikah, terpunya anak. Tapi kita sudah belajar be fruitful artinya hidup kita mesti berbuah. Hidup kita harus menghasilkan sesuatu yang Tuhan mau. Dan itu hasilnya harus berkelipat ganda. Bukannya cuma stop sampai diri kita, sampai anak kita, tapi seterusnya. Itu kata Alkitab. Nah, beranak cucu, be fruitful, multiply, bertambah banyak, berkembang biak. Nah, saudara perhatiin di sini. Jadi perintah be fruitful, perintah berbuah, perintah multiply, berkembang biak, atau bertambah banyak itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Tapi setelah Adam dan Hawa jalan bersama dengan Tuhan berapa lama, mereka kan jatuh ke dalam dosa karena mereka nggak taat. Karena mereka nggak taat, Tuhan usir mereka dari Taman Eden. Kemudian Alkitab berkata, lahirlah Kain dan Habel. Kain melakukan dosa yang parah, lebih parah lagi dibanding ketidaktaatan Adam dan Hawa. Kain membunuh adiknya Habel. Dan seterusnya akhirnya kejahatan makin penuh di dunia. Kejahatan makin jahat di tengah dunia. Sehingga saudara, maka Tuhan, Alkitab berkata, maka Tuhan melihat kejahatan manusia, maka Tuhan tuh menyesal dan tanda kutip. Menyesal sehingga Tuhan merencanakan melenyapkan seluruh manusia dengan air bah. Jadi waktu itu Tuhan kasih tahu Nuh, ya, aku akan mendatangkan air bah. Nuh disuruh Tuhan membuat sebuah perahu besar batra di atas gunung. Nuh disuruh memberitakan tentang berita penghukuman, tapi nggak ada yang mau percaya. Yang ikut cuma istrinya, 3 anaknya, sama 3 menantunya, total 8 orang. Saudara, Tuhan pertama menciptakan Adam dan Hawa disuruh beranak cucu, bertambah banyak, be fruitful dan multiply. Manusia memang akhirnya lahir, nggak tahu berapa banyak waktu itu, ratusan nggak, ribuan. Kemudian Tuhan habiskan manusia. Tuhan bilang sama Nuh, kamu yang akan nanti neruskan. Seluruh manusia musnah, tinggallah Nuh sama keluarganya. Nah, setelah manusia nggak ada, tinggal Nuh sama keluarganya, Tuhan ngomong lagi sama Nuh, berkembang biaklah, beranak cuculah dan bertambah banyak. Sama, perintah yang Tuhan berikan kepada Nuh, diberikan juga kepada Adam dan Hawa lagi. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, be fruitful and multiply lagi. Ngomong lagi sama Nuh. Sudah perhatiin? Kenapa sih? Kenapa Tuhan kok ngulang-ngulang beranak cuculah dan bertambah banyaklah? Kenapa kok Tuhan pertama-tama suruh Adam dan Hawa, ayo be fruitful, bertambah banyak, ya, beranak cucu? Karena apa? Balik lagi nih saudara ke sini. Karena Tuhan bilang manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Itu alasan kenapa Tuhan mau manusia punya anak. Kenapa manusia itu menikah, punya anak. Karena apa? Karena Tuhan mau dengan suami dan istri, laki-laki wanita bersatu, itu merefleksikan siapa Tuhan. Sudah perhatiin? Refleksi itu seperti cermin, mirror. Kalau kita melihat di dalam cermin, itu adalah wajah kita. Apakah wajah kita di cermin itu adalah kita? Bukan, itu adalah bayangan, atau bukan bayangan, tapi adalah refleksi aja. Diri kita, ya, kita di sini, itu adalah gambarnya kita yang dicerminkan oleh si cermin. Tuhan bilang manusia itu adalah cermin.
kita ini kayak cermin alatnya Tuhan. Jadi ketika orang lihat kita, orang bisa melihat Tuhan. Mestinya ketika orang lihat papa dan mama, mereka akan bisa melihat Tuhan, mencicipi Tuhan tuh kayak apa gitu. Tapi di dunia ini justru ketika lihat papa dan mama, mereka lihat apa? Wah, lihat papa, lihat singa, lihat mama beruang. Beruang sama singa berantem. Anaknya jadi monyet. Gara-gara tahun monyet ya. Jadi monyet ya. Saudara perhatiin. Nah gambarannya rusak. Ya gambarannya rusak. Makanya Tuhan tuh habiskan dunia itu. Datangkan air bah. Padahal manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi ketika anak melihat papa, anak melihat mama, di tengah ketidaksempurnaan mereka, mereka boleh merasakan, mencicipi Tuhan itu loh. Oke? Dan bukan cuma itu, akal kita berkata supaya mereka berkuasa atas bumi ini. Atas binatang, atas seluruh bumi ini. Sehingga waktu binatang, tumbuh-tumbuhan, bertemu dengan manusia, mereka sadar mereka sedang berjumpa dengan Tuhan. Refleksi daripada Tuhan. Itu Tuhan mau. Jadi hari ini, kenapa orang menikah? Kenapa orang perlu menikah? Pada sebagian orang Tuhan mau, saya mau encourage saudara-saudara yang muda, kalau Tuhan kasih kesempatan menikahlah. Serius nih, menikah. Kenapa? Itu rencana Tuhan mula-mula bagi dunia ini. Tapi di dunia ini banyak yang cerai. Makanya berubah. Kita mesti kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Kalau udah menikah, bisa punya anak lah. Ya. Punya anak berapa dong, Pak? Berapa dong yang ideal? Hah? 2, 3. Sebanyak mungkin. Kenapa? Kan disuruh Tuhan tuh. Jadi cerminnya makin banyak. Saudara, ya betul juga sih makin banyak cermin. Tapi bisa gak ngurusinnya? Tuhan kan suruh kita bertanggung jawab, bisa urusin. Ya saya lagi gumulin ya, kemarin gumulin. Ya waktu Jose ulang tahun akhir tahun ini, ya Jose mau doain apa? Make a wish untuk ulang tahun, dia doa gitu. Habis doa, Jose boleh tahu nggak? Kamu doa apa? Wishnya apa untuk ulang tahun ke depan? Hehehe. Dia bilang, Jose doa supaya punya baby sister katanya. Wah saya sama istri bilang jangan. Kenapa? Berat. Di kanan ini berat. Ya saudara, banyak orang gak punya anak karena apa? Pertimbangannya berat, susah, segala macam. Kenapa? Karena pikirnya gua susah. Oke. Ada orang yang punya anak banyak, pikirnya apa? Pikirnya buat nanti banyak anak, banyak rezeki. Melulu gua. Gak mau punya anak karena gua, punya anak banyak karena gua juga. Tetapi hari ini sebagai anak Tuhan, kita punya anak, kita menikah atau enggak, mestinya kembali ke sini. Supaya kita jadi apa? Gambar dan rupanya Tuhan. Amin saudara? Gambar dan rupanya Tuhan, itu yang Tuhan mau tuh. Kenapa kita menikah? Kita punya anak. Anak-anak muda? Saudara amin? Halo? Jadi kenapa saudara punya anak? Menikah dulu. Punya pacar menikah? Supaya gambar dan rupa Tuhan nyata. Di tengah-tengah dunia kacau, di tengah-tengah dunia gelap ini, ada anak-anak Tuhan yang mencerminkan keluarga di mana di situ ada Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau tuh. Oke kita lanjut ya. Adam kemudian ke Nuh. Nah kemudian setelah Nuh dipanggil Tuhan, perhatiin. Setelah Nuh dipanggil Tuhan dan kemudian selamat dari Batra dan Tuhan berkata kepada dia, oke sekarang beranak cuculah dan multiply lagi. Berlipat-lipat ganda lagi, kemudian baru saja, perhatiin, baru saja Tuhan selamatkan Nuh. Alkitab cerita apa? Nuh ketika lihat manusia pada mati. Ya saudara perhatiin ya. Ketika air bah surut, bayangin nggak itu mayat-mayat di mana? Berkelimpangan kan di seluruh dunia kan? Itu mayat-mayat binatang-binatang bangkai-bangkai berkelimpangan kan? Ketika Nuh lihat kayak gitu, dia nggak bisa terima. Alkitab catat apa? Baru aja keluar, baru aja Tuhan tolong, Tuhan kasih pelangi,
Tapi Alkitab cerita kemudian Nuh itu mabok karena buah anggur yang ditanam dia. Saudara perhatiin, manusia yang udah Tuhan selamatin, Nuh walaupun begitu hatinya terpaut sama Tuhan, tetap punya kelemahan. Baru aja berapa lama dia menunjukkan kelemahan, kegagalan. Oke. Dan kemudian dosa, karena memang sudah masuk ke dalam dunia, dari keturunan Nuh 8 orang itu, dan kemudian berlipat-lipat ganda manusia, dosa juga merebak lagi. Dosa makin jahat lagi. Kemudian apa? Di tengah-tengah manusia yang begitu banyak dosa, Tuhan akhirnya panggil lagi satu orang. Siapa dia? Abraham. Sebelum Abraham diganti namanya sama Tuhan, itu dulu namanya Abram. Nah, saudara perhatiin, Kejadian 12 ayat 1-3 bilang gini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari anak-anak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kemudian di ayat selanjutnya Alkitab berkata, Tuhan berjanji sama Abraham, keturunanmu akan seperti pasir di laut. Itu artinya apa? Multiply lagi kan? Beranak cucu, multiply lagi. Untuk apa? Untuk apa kau mesti beranak cucu, bermultiplikasi? Kembali lagi Alkitab berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Wah, senang dong. Siapa yang gak senang ya? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan aku akan memberkati engkau. Namamu akan masyhur, akan terkenal, akan populer di seluruh dunia ini. Wah, siapa yang gak mau? Tetapi gak sampai di situ. Tuhan bilang, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Hal ini diulangi lagi di ayat ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Perhatiin ya sini ya. Aku Tuhan yang akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi yang mengutuk Tuhan apa Abraham? Tuhan. Kita nggak boleh mengutuk orang. Tuhan berhak kepada siapa dia mau berkati, kepada siapa dia mau kutuk. Dan perhatiin, oleh semua kaum, olehmu semua kaum, artinya apa? Olehmu semua bangsa, olehmu semua marga yang ada di dunia, di muka bumi ini akan dapat berkat. Di tengah-tengah dosa yang udah begitu jahat merebak, setelah keturunan Nuh, Tuhan ambil comot si Abram. Tuhan bilang, be fruitful and multiply. Berbuahlah dan multiplikasikanlah. Kenapa? Aku akan berkati engkau supaya apa? Dunia ini, bangsa-bangsa akan lihat hidupmu dan dia akan diberkati. Nah, perhatiin sini. Nah, sebenarnya, saya udah perhatiin ya, kata berkat itu sendiri yang dipakai Tuhan di dalam Kejadian 12 ini, kata Ibraninya diberkati atau memberkati. Aku akan memberkatimu. Jadi Tuhan akan barak you, gitu. Aku diberkati, katanya sama barak juga. Nah, kata barak inilah yang dipakai oleh Presiden Barack Obama. Benar. Jadi Barack Obama itu memakai kata barak dari rumpun Ibrani atau rumpun Timur Tengah, artinya sebenarnya diberkati atau memberkati. Barak itu artinya. Nah, kata diberkati, memberkati, tapi Tuhan bilang gini, aku bukan cuma saja mau memberkati hidupmu, membuat kau masyhur, membuat kau top populer, membuat kau besar. Enggak, tujuan Tuhan bukan cuma memberkati engkau, tapi Tuhan bilang apa? Aku akan membuat engkau menjadi berkat, be a blessing. Nah, be a blessing ini ditambahin barak menjadi barakah. Jadi mestinya barak itu ditambah lagi Barack Obama barakah, mestinya gitu. Kalau barak saja artinya diberkati atau Tuhan memberkati saya. Tapi sebagai orang percaya kita harus barakah. Kita akan mendapat berkat, kita diberkati sama Tuhan, tetapi bukan cuma titik,
Tuhan mau kita lanjutkan, kita diberkati karena Tuhan mau kita jadi berkat buat sekeliling kita, buat dunia ini. Itu loh, be multiply, be fruitful itu tuh, dan multiply. Saudara, Tuhan berkati kita bukan untuk kita nikmati sendiri. Tuhan berkati Abraham menjadi luar biasa besar, bukan untuk dinikmati sendiri. Dan ini terus berlanjut dalam kehidupan manusia. Diberkati untuk menjadi berkat. Nah, saudara perhatiin, saya ulang dari awal. Tuhan memberkati Adam dan Hawa, Tuhan bilang, be fruitful and multiply. Aku memberkati engkau supaya darimu, engkau menjadi garam, menjadi gambar dan rupa Allah, menjadi cermin Tuhan. Oke, memberkatimu supaya kamu dengan keturunanmu engkau memberkati dunia. Tapi kemudian gagal kan? Tuhan lanjutkan, pilih Nuh. Tuhan selamatkan Nuh dan keluarga. Tuhan bilang, sekarang beranak cuculah, berkembang biak, berbuah, berkembang biak. Tapi kemudian juga gagal. Kemudian Tuhan tunjuk Abraham, bukan? Tuhan pilih di antara berjuta-juta manusia pada waktu itu. Tuhan pilih Abraham supaya apa? Berbuah, beranak cucu, berkembang biak. Kembali menjadi gambar dan rupa Tuhan. Abraham akhirnya dikenal sebagai bapak orang beriman, tapi tetap aja punya kelemahan. Lalu dilanjutkan dengan Ishak. Waktu Ishak ada lahir dan hidup, kemudian Tuhan juga ngomong sama Ishak lagi, beranak cuculah, berkembang biaklah, be multiply, be fruitful and multiply lagi. Berbuah. Demikian juga keturunan Ishak, anak dari Ishak Yakub, Tuhan ngomong yang sama lagi. Beranak cuculah, berkembang biaklah, berbuah. Terus Tuhan ulang. Dan 3 orang inilah disebut dengan bapak leluhur orang Israel. Jadi sering kita bilang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah 3 orang inilah yang dikasih janji sama Tuhan akan meneruskan satu bangsa pilihan. Dan dari keturunan Yakub inilah lahir bangsa Israel. Maka Yakub waktu Tuhan panggil diganti namanya sama Tuhan jadi Israel. Dari mana bangsa Israel muncul? Dari keturunan Yakub. Gitu. Dari Yakub muncullah bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan. Kenapa bangsa Israel dipilih Tuhan? Karena Tuhan mau berkati bangsa Israel. Dan setelah Tuhan berkati bangsa Israel, Tuhan mau bangsa Israel jadi contoh, jadi blessing, jadi barakah buat seluruh bangsa yang ada di dunia. Waktu kita baca Alkitab dan Perjanjian Lama ya, kita akan melihat bahwa Tuhan itu sadis, dalam tanda kutip ya. Tuhan itu begitu sadis. Bangsa Israel dipilih sama Tuhan, bangsa lain itu dibunuh kan, dimusnahkan. Tapi kalau kita baca Alkitab baik-baik, sebenarnya setiap kali Tuhan memberitakan tentang penghukuman, Tuhan tuh sudah sertai dengan satu berita keselamatan. Jadi siapa bangsa yang mau percaya kepada Allahnya Israel, dia akan diselamatkan. Makanya dalam waktu kita baca Alkitab, kalau ada bangsa, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kan mereka berjalan melewati padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Kalau ada bangsa yang ketika mereka berjalan permisi lewat aja nggak boleh, Tuhan bisa musnahkan tuh bangsa. Padahal Tuhan sudah menunjukkan kebesaran mujizatnya supaya bangsa-bangsa lain tuh keder, kata orang Jakarta. Bangsa-bangsa lain tuh takut, wah ada Tuhan yang begitu besar, dan mereka akhirnya mencari Tuhan, percaya sama Tuhannya bangsa Israel. Itu maksudnya. Tuhan tuh nggak sadis demikian tanpa ada anugerah, enggak. Tapi mereka nggak mau percaya dengan anugerah Tuhan. Nah, saudara, Tuhan pilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan bukan supaya mereka menjadi superior, mereka menjadi merasa terbaik dan mereka sombong. Supaya apa? Supaya mereka menjadi barakah, menjadi berkat buat dunia ini. Dan kemudian setelah bangsa Israel dalam kehidupan mereka juga gagal, mereka gagal, itulah sebabnya Tuhan Yesus mesti datang ke dunia, memberitakan keselamatan. Akhirnya Tuhan bilang begini, Tuhan memperkenalkan satu istilah itu bangsa Israel rohani, bukan lagi jasmani. Bukan orang bangsa Israel yang sekarang hidungnya kayak apa, ya bangsa Israel jasmani. Tetapi bangsa Israel rohani, yaitu siapa? Gereja Tuhan, umat percaya, orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus disebut dengan bangsa Israel rohani. Mereka adalah
bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang diberkati sama Tuhan, dalam tanda kutip bangsa. Supaya apa? Supaya mereka memberitakan perbuatan Tuhan, supaya mereka menjadi cermin gambar dan rupa Tuhan, supaya apa mereka? Supaya mereka menjadi barakah, menjadi berkat bagi dunia ini. Jadi saudara, Tuhan sekarang panggil kita ini ada titik sini nih. Tuhan panggil kita ini diberkati, iya, tapi untuk memberkati dunia ini. Memberkati sekeliling kita, memberkati tempat kerja kita, memberkati tempat kuliah kita, memberkati neighborhood kita. Itu panggilan Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu berdoa supaya di mana kita berada, di situ blessing Tuhan turun. Kenapa? Kita ini kan orang diberkati. Kita ini kan terang. Ketika kita datang di tempat di mana ada kegelapan, kegelapan sirna. Di dunia ini kan gelap. Gimana cara untuk melenyapkan kegelapan? Ya, kalau ruangan ini gelap semua, kita cukup nyalain satu lilin aja, kecil. Berubahkan ruangan itu. Tuhan berkati hidup kita. Supaya waktu dimanapun kita ada, kita ini jadi blessing. Tuhan panggil kita bekerja. Bukan semata-mata supaya dapat duit. Dan kemudian dapat duit bisa hidup. Dapat duit bisa mensupport keluarga kita. Bukan semata-mata itu. Tuhan berkati hidup kita. Kasih kita kerjaan. Supaya apa? Kita jadi saluran berkat. Be a blessing. Oke, saya pesan sama teman-teman, ini ada utusan-utusan kita di SPAT nih. Willy, Pak Abel, Petrus, ada siapa lagi? Udah ya. Saudara, saya senang mendengar sekarang kondisi SPAT ini makin maju katanya. Saya percaya, dia bukan cuma beliau-beliau bertiga, saya tahu ada beberapa anak Tuhan juga di situ. Saudara, kehadiranmu di sana menjadi blessing bagi perusahaan. Itu adalah rencana Tuhan. Waktu engkau sampai disuruh jadi blessing, itu rencana Tuhan. Kita mungkin bilang gini, Pak, saya jadi blessing di perusahaan saya, tapi perusahaan saya bangkrut juga. Ada juga gitu kan. Saudara, urusan bangkrut nggak bangkrut bukan urusan kita. Tapi urusan kita jadi blessing, menjadi berkat, menjadi barakah. Tujuan kita, Tuhan berkati hidup kita supaya kita menjadi berkat tuh. Makanya kita perlu perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita berrelasi sama bos, bagaimana kita berrelasi sama karyawan. Mahasiswa juga kita, Tuhan berkati jauh-jauh dari Indonesia. Tuhan, berapa banyak orang di dunia ini, orang-orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang punya kesempatan belajar di luar negeri. Nggak banyak kan? Saudara, di sini bukan cuma sekedar untuk supaya aku bisa dapat bagus, kemudian aku IP-nya, GPA-nya bisa 4,3, let's say, dan kemudian saya bisa lulus dengan lulusan terbaik dari seluruh university. No, not just that. Tapi apa? Supaya engkau menjadi blessing. Kenapa engkau pacaran? Supaya hidupmu menjadi blessing. Kalau hidupmu nggak makin blessing, putus pacar. Benar. Kalau engkau pacaran akhirnya membuat engkau selalu jatuh dalam dosa, pacaran nggak kudus, ya pacaran baik kalau belajar bareng, tapi plus belajar barengnya belajar juga bukan cuma textbook, tapi belajar cara pegang, cara ngeraba-raba. Bertobatlah dalam nama Yesus. Saat ini saya sebagai gembalamu saya ngomongin, bertobatlah. Itu nggak buat engkau blessing, itu membuatmu jatuh dalam dosa. Berhenti. Tuhan panggil kita, berkati kita supaya kita jadi berkat. Tuhan panggil senior-senior, golden age, to be a blessing. Tuhan berkati. Kemarin di dalam rapat koordinasi kita ngobrol-ngobrol. Ya, wah kalau kaum Berea itu adalah backbone katanya, tulang punggung gereja. Wah betul setuju. Jadi yang menanggung beban, kalau tulang punggung kita tuh nggak ada tenaga, tubuh kita nggak bisa berdiri kan, nggak bisa berjalan tulang punggungnya. Jadi ada tulang punggung yang menopang gereja. Iya, maka Berea mesti muncul. Ya, ingat engkau diberkati supaya engkau jadi berkat. Diberkati bukan cuma melulu supaya apa? Ya diberkati supaya apa? Ya keluargaku, termasa depan anakku. Enggak, tapi menjadi berkat buat dunia ini. Nah, bukan cuma
Kalau Berea nih, keluarga pasangan muda. Tetapi juga ada golden age. Senior, saya bilang kalau orang Berea itu adalah backbone, golden age dan senior itu adalah fitbone. Mana lebih penting, backbone apa fitbone? Dua-duanya tetap saling menopang kan, fitbone. Kenapa? Udah gak terlalu pusing sama kerja-kerja. Ya sekarang mungkin sebagian sudah selesai mortgage, lebih punya waktu. Ya kalau dulu waktu keluarga muda, wah mesti mikirin anak kecil ya. Kalau Berea misalnya, wah jam 9 nih, persekutuan udah harus pulang, anak harus tidur. Kalau Golden Age nggak peduli, nggak masalah, anak udah pada gede gitu. Ya kemarin-kemarin ketemu saya pulang jam 11 malam dari persekutuan Golden Age. Saya tanya sama om sama tante, itu pada pulang jam berapa tuh yang lain? Yang terakhir keluar dari rumah saya jam 2 pagi. Wow, luar biasa. Semangatnya mereka luar biasa, saudara. Itu backbone itu ya, bukan backbone, fitbone itu loh. Ya, saudara punya banyak waktu, nggak sibuk lagi dengan urusan anak kecil yang sebentar kurang sehat, sebentar flu, sebentar apa. Punya waktu sebanyak sekali, apalagi senior. Senior jangan bilang begini, habis Pak Kris, ntar tulang sakit, ntar pusing, ntar kaki sakit. Iya, itu bagian dari hidup. Tetapi hidup kita dipanggil untuk memberkati. Hidup kita kalau kita cuma ngurusin diri sendiri, makin banyak sakit. Makin banyak stresnya. Bener kan? Bukan cuma orang tua, orang muda juga gitu. Kalau melulu hidup kita melulu gua, pasti nggak akan habis deh, pasti ada aja. Tapi ketika kita belajar mengenai keluar, sekalipun kita nggak sempurna, kita bergumul dengan kesulitan, hidup kita akan menjadi berbeda. Kenapa? Kita memang dipanggil, diberkati untuk, saudara apa? Diberkati untuk memberkati. Blessed to be a blessing. Tuhan minta gitu. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi saluran berkat? Saya mau ajak kita untuk satu hal kecil. Gereja kita tahun ini bilang kita mau berbuah. Caranya kita berbuah gimana? Saya mau usulin satu hal kecil saja. Berdoalah minimal untuk satu orang. Satu orang aja. Dan selama setahun ini doakan dia. Doakan dia supaya hatinya terbuka. Orang yang belum kenal Tuhan atau orang yang katanya Kristen tapi hidupnya itu jauh dari Tuhan. Doakan dia, ajak dia ikut di dalam cell group atau kita sebut loving community. Doakan dia. Pada saat yang tepat ajak dia untuk ibadah di gereja. Menjadi kesaksian buat dia. Kasih tahu tentang Tuhan. Ada satu enci gitu ya, kalau bilang ya. Ada seorang wanita yang sangat sederhana di Jakarta. Wanita ini adalah tukang penjual kue, penjajah kue. Yang kalau di Jakarta tuh bawa keranjang-keranjang bisa, saya ingat kalau dia bawa keranjang itu bisa 4, 2 di sini, 2 di sini. Bukan karena dia kuat, terpaksa. Terpaksa kenapa? Suaminya sakit, mesti biayain anaknya, suami yang sakit, dia mesti menjajakan kue tiap hari dengan sederhana. Mungkin dia sekolah cuma sampai 2 SD gitu ya. Tiap hari jajain kue. Nah, saya pelanggannya tuh satu rumah tuh. Pelanggan makan pisang goreng lah, makan apa gitu ya. Kue-kue basah begitu. Nah, kita lihat kasihan. Itu sebabnya ketika kalau dia jajan kue, kita beli banyak. Bukan karena cuma doyan, juga kasihan juga gitu ya. Kasihan beli banyak. Terus dia mesti jalan lagi, keliling, kompleks, sampai kemana. Terus kadang kita bilang, kalau nanti nggak laku gimana? Ya nggak laku ya gimana? Ada kue yang saya beli lepas, ada kue yang saya bisa kembaliin kalau nggak laku. Hidupnya menderita sekali lah. Pokoknya kayaknya kasihan mukanya tuh, apa ya saudara, kan kita bisa lihat kalau mukanya orang tuh kayak bermasalah, kayak agak, keriput, bukan cuma keriput, kayak agak bengkak-bengkak gitu, kayaknya bermasalah apa gitu. Sampai satu waktu dia cerita, datang, mukanya udah berubah. Dia cerita sama mama saya. Ya saya udah mulai ke gereja katanya gitu. Ya aneh deh katanya.
Saya udah mulai ke gereja karena anak saya yang perempuan ajak saya ke gereja, anak saya perempuan bisa ke gereja karena diajak temennya gitu ya. Diajak sama temennya. Ya, terus anak saya jadi semangat sekali. Terus anak saya semangat sekali, dia berdoa setiap hari. Ya, dia jadi berubah, nggak marah-marah lagi. Dan kemudian satu waktu dia ajak saya ke gereja tapi saya nggak mau, sampai satu waktu habis, saya nggak punya dari uang jual kue nggak cukup banyak sehingga mau beli beras aja nggak ada katanya. Hari itu nggak punya beras, mau masak nggak punya beras, saya nangis. Ketika saya nangis, anak saya bilang, "Ma, kenapa?" "Kita nggak punya beras buat makan." "Maaf ya, Mama nggak punya beras." Anaknya udah mau ke gereja bilang gini, "Mama, kita doa, kita punya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan pasti akan kirimkan. Maaf ya, saya belum bisa kerja, masih sekolah. Tapi kita percaya Tuhan pasti akan jawab." Mamanya kan belum percaya Tuhan, baru mulai mau diajak gereja. Ketika itu kemudian, ya anaknya, si anak perempuan ini ajak si mamanya doa. "Kita berdoa, Ma." Berdoa. Besok pagi-paginya dia bilang, dia cerita sama mama saya, besok pagi-paginya ada yang ketok pintu. Terus dia buka, dia lihat siapa? Dia lihat mantan bos suaminya yang udah puluhan tahun gak pernah ketemu. Terus mantan bosnya datang, dia kaget kan, "Oh, silakan Pak, silakan." Terus si bosnya bilang, "Iya, saya dengar berita suamimu sakit ya, saya mau datang kunjungan lihat," katanya. "Iya nih sekalian nih, saya bawa nih ada sekarung beras sama beberapa makanan." Wow, itu sebabnya akhirnya sejak saat itu saya tahu ada Tuhan ya. Ada Tuhan yang hidup ya. Tuhannya anak saya, katanya gitu. Saya mau, itu sebabnya saya mau percaya sama Tuhan. Nah, akhirnya singkat cerita, mereka seluruh keluarga percaya sama Tuhan. Sehingga habis langsung berubah, enggak, tetap jual kue. Tapi penjual kuenya ini enggak lagi dengan muka yang gini, tiap kali datang ke rumah, wah pasti ada cerita. Pasti dia cerita bersaksi sama Tuhan. Cuma urusan 2 SD, dia cerita tentang kebaikan Tuhan. Kemana-mana tempat, tiap hari kan nggak ada nolak dia karena jual kue kan. Cerita dia. Karena orang lihat kok bagaimana orang yang sangat susah, yang mukanya nggak ada harapan, Tuhan ubah. Itu loh panggilan kita tuh. Diberkati hidupnya untuk menjadi berkat. Hari ini dia udah nggak jual kue lagi. Dia udah senang anaknya, saya nggak tahu udah menikah apa belum. Bersyukur sama Tuhan. Itu loh panggilan kita tuh kayak begitu. Diberkati untuk memberkati. Cukup satu orang, kita ini setiap kita satu orang aja. Kita rata-rata kehadiran 65-70 orang. Bayangin kalau satu orang saja kita gumulin satu orang. Bukan supaya apa? Bukan supaya penuhin gedung gereja ini dengan, ya sayangnya kursi-kursinya kosong sayang ya. Bukan. Tapi apa? Supaya dunia ini makin diberkati, makin banyak orang percaya sama Tuhan. Bukan supaya nama GI makin besar, jumlahnya makin banyak, bukan. Tetapi supaya apa? Dunia ini makin diberkati sama Tuhan. Makin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan. Jadi kita mulai tahun ini, satu orang bawa satu jiwa. Satu orang berdoa bagi satu jiwa. Satu orang berbuah satu jiwa. Saudara, coba pikir ya. Saya mau kasih ilustrasi begini. Kita kan kira-kira ini ada berapa orang? Pak Jimmy udah ngitung berapa orang hari ini? Berapa? 60 belum termasuk yang di luar dan segala macam ya. 70 orang let's say yang dewasa. Dari 70 orang, sebilang sajalah, cuma 5 orang misalnya. 5 orang yang benar-benar tangkap semangat untuk berbuah. Untuk apa? Untuk multiply. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Satu orang bilang begini, "Saya cuma berdoa satu orang, 1 tahun ini, 1 orang saja, 1 jiwa, saya berdoa supaya dia bisa diselamatkan. Dan pada waktunya saya akan ajak dia ke loving community, saya akan ajak dia ke gereja." Dari awal tahun, akhir tahun kira-kira ada berapa orang? Kalau 1 orang 1 jiwa? Lalu 10 orang kan? 1 tahun 10, baru ketambahan berapa? Baru ketambahan 5. Lama ya. Yo kita gereja berbuah, tahun depan akhir baru tambah 5 orang. Tapi kalau ini terus menerus, setahun lagi tambah 1 lagi, tahun depannya jadi
Hah? Enggak 100. 10, 10-nya bawa 1 orang, 20. Pelan enggak? Pelan bener kan? Aduh, 5. Ya ini ketambahan 10 lagi. Lama. Terus tahun ketiga berapa? 40. Jadi dari mulai 5 orang, jadinya 10. Ya, jadi 10. Tahun kedua, baru 20 orang. Tahun ketiga, baru 40. Pelan banget. Tapi saudara, 1 orang bawa 1 jiwa, perkenalkan buat 1 orang saja. Tahun kelima berapa saudara? Tahun kelima, kalau kita lakukan, itu sudah 3 kali lipat, 2 kali lipat dibanding jemaat kita sekarang. Tahun kelima, 160 jemaat. Saudara, tahu tahun ke-10 berapa? 5.120. Saya waktu hitung ini saya kaget. Hah? Masa iya? 1 orang bawa 1 aja. Setahun bawa 1 aja. 5.120. Gereja ini 30 tahun kan? 30 tahun. Kalau dari sejak awal setiap orang punya semangat untuk memberitakan Injil menjadi saksi. 1 orang, 1 jiwa saja. 30 tahun saudara tahu berapa? 5,3 miliar. Ih, saya kaget-kaget. 1 orang 1 jiwa, 5,3 miliar. Bumi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Karena apa? Ada 1 orang saja yang berkata, Tuhan, 1 jiwa saya bawa kepada Tuhan. Wow. Saudara, come on. Tuhan gak nuntut banyak-banyak. Tuhan gak bilang kamu harus sempurna dulu baru bisa jadi berkat, jadi saksi. Enggak. Ingat cerita Sakeus. Sakeus siapa? Sakeus itu kepala preman dalam kutip tukang meras kan, Sakeus. Dia kepala pemungut cukai, kepala geng. Ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Hei Sakeus, turunlah dari pohon ara. Aku mau ke rumah kamu." Wah, dia bingung kan. Dia terima Tuhan Yesus. Terus dia dengar pengajaran Tuhan Yesus. Dia undang-undang, dia punya geng mafianya tuh. Dia undang tuh bos-bosnya pelacur. Dia undang para pelacur ke rumahnya. Orang-orang Farisi marah-marah. Ini Tuhan Yesus katanya guru, kok gaulnya sama orang berdosa? Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan mencari orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Terus Sakeus bilang apa? Guru, ya, aku mendengar beritamu, aku mendengar firmanmu, aku mau percaya. Kita mencatat apa? Sakeus bilang, mulai hari ini, saya akan mengembalikan seluruh uang yang saya peras. Kalau ada orang yang saya peras, saya akan gantikan 4 kali lipat katanya. Keselamatan terjadi di dalam rumahnya Sakeus. Hari itu juga dia mulai menjadi barakah. Hari di mana ketemu Yesus dia mulai barakah. Enggak perlu dulu ke gereja 10 tahun baru jadi berkat. Enggak perlu dulu sekolah teologi baru jadi berkat. Enggak perlu dulu ikut kelas pembinaan baru bisa jadi berkat. Pada hari dia terima Tuhan Yesus, hari itu dia sudah punya potensi menjadi barakah, menjadi berkat. Demikian Tuhan juga panggil hidup kita. Asalkan mau apa enggak. Demikian juga perempuan Samaria kan. Yang kata Alkitab sudah punya 5 suami dan suami kelima pun itu suaminya orang. Ya kan? Ketika ketemu Tuhan Yesus di pinggir sumur, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu minum air hidup kamu gak akan haus lagi. Dia mau percaya Tuhan. Dia takjub sekali. Dia langsung pulang ke daerah-daerah. Dia bilang, hei saya bertemu dengan air hidup. Saya ketemu sama dia. Pada saat dia temu Tuhan Yesus, di situ dia menjadi barakah, menjadi berkat. Nggak usah tunggu nanti, udah tahu tentang teologi, udah bisa banyak. Ntar saya kalau ditanya orang bagaimana, nggak perlu itu. Jadilah dengan dirimu apa adanya, engkau jadi berkat Tuhan. Ada amin saudara? Itu sebabnya akhir kata. Ujung terakhir. Itulah sebabnya Yesus berkata, karena sama-sama pergi, Amal Agung, sama-sama bacakan, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan.
Tuhan berkati kita supaya kita, apa saudara? Menjadi berkat. Blessed to be a blessing. Barak to be barakah. Kita berdoa. Saudara, kita mau tenang. Tenangkan hati kita sekarang. Dengar Tuhan lagi bicara secara personal, secara pribadi buat diri kita masing-masing. Tanggapi, responi firman Tuhan. Tuhan berkati kita. Tuhan mau berkati kita dan terus berkati kita. Karena Tuhan kita mau kita jadi blessing. Adakah selama ini kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri? Sibuk dengan perasaan, kelemahan tubuh, dengan agenda kita pribadi? Atau kita ingat, dalam situasi kita apapun, Tuhan panggil kita menjadi berkat. Siapa yang hari ini berkata, Tuhan, saya mau Tuhan. Saya gak mau hidup kayak begini-begini saja. Saya mau bertumbuh, saya mau multiply, saya mau multiply. Saya mau bertumbuh, saya mau berbuah. Adakah di antara kita jemaat Tuhan yang bilang, Tuhan, beri saya kesempatan Tuhan. Saya mau berdoa buat satu orang. Saya mau ajak satu jiwa Tuhan. Saya melihat betapa multiply luar biasa terjadi ketika tiap orang anak Tuhan berkata, Tuhan saya mau bawa jiwa, mau kenalin Tuhan kepada satu orang di dunia ini Tuhan, supaya mereka kenal Tuhan. Saya bisa melihat bahwa bumi penuh kemuliaan Tuhan bukanlah hal yang mustahil. Pakai saya Tuhan, pakai gereja GI Tuhan, untuk membawa kemuliaan Tuhan. Siapa yang berkata demikian? Kau bilang, this is me Lord. This is me Lord. Saudara, katakan dalam hatimu, this is me Lord. Sambil saudara berespon, kita akan nyanyikan lagu Api Kemuliaan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai respon kita. Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi ini
sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, mari kita berdiri. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Saya mengundang Bapak Markus pimpin di dalam doa.